Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi Sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kaifa halukum? Azzani Allah wa yakum jami'an. فنقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فصل الدراسي الجديد. فإن شاء الله في هذا اللقاء في هذا المجلس نتعلم من كتاب منهاج المسلم، يعني كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات. نعم. ما معنى منهاج أيها الإخوة؟ نعرف هنا منهاج من الكلمة نهج ينهج أو اتبع يتبع mengikuti. والمرادف الطريقة أو المذهب. Kita bisa juga membacanya minhaj atau manhaj. Manhajul muslim. Minhajul muslim. Artinya adalah tariqah atau madhab. ومعنى في لغتنا الإندونيسية المنهاج هو metode, cara, prosedur, ya, atau jalan. Dan setelah istilahan makna minhaj yakni jalan yang terang atau jalan yang lurus. Nah, idzan minhajul muslim adalah jalan atau cara-cara seorang muslim. Ya, jalan yang benar. Ya, kitab ini ayolah ikhwah ditulis atau yu'allifuhu Syekh Al-Alamah Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, beliau dari Jazair. Ya. Telah wafat pada tahun 2018 kemarin. Ya, dengan genap umurnya 97 tahun. Ya, Masya Allah, beliau telah mengabdikan, mewakafkan umurnya selama 50 tahun menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi. Rahimahullah ta'ala. هذا الكتاب أيها الإخوة من الكتب النافعة والمفيدة حيث إنه يتضمن sungguh ini buku yang sangat bermanfaat حيث إنه يتضمن كل ما يحتاجه المسلم karena mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim min ulumiddin, dari ilmu-ilmu agama, fil fiqh wat taharah wal ibadat wal muamalat wal jihad wal alaqat ma'al akharin, dan hubungan interaksi dengan sesama manusia, wa yansah bi qira'atihi wal ifada minhu, dan langkah baiknya kita untuk membaca buku ini. Dan ini adalah kitab yang menjadi rujukan ma'ahid atau jami'at, pesantren dan universitas untuk dijadikan sebagai buku kurikulum dalam masalah aqidah, akhlak, karena ini mencakup semuanya. Baik, ayo ikhwah, ندخل إلى الدرس. وهذا شخصيته. نعم، هذا شيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى. Nah, ندخل إلى إلى الباب الثاني. Nah, kita masuk ke bab yang kedua. Wal babul awal tentang akidah. Ya, di situ ada iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Dan ini kita masuk ke bab yang kedua, itu babul adab. Nah, di bab ini ada fusul. Nah, ada fusul al-awwal, adab an-niyah wa adab مع الله، أدب مع الخلق. نعم إن شاء الله. والآن سندرس الفصل الأول يعني آداب النية.
Ayyuhal ikhwah, kullu amalin, ya, setiap amalan tergantung pada niat. Jadi, ya, mungkin seseorang yang melaksanakan pekerjaan kecil, tetapi karena niatnya besar, maka nilainya besar. Wa rubba amalin kabirin, dan adapun ada orang yang melakukan amalan yang besar, tetapi amalannya kecil, ya sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya kecil pula lah pahalanya. Makanya kita sebagai umat Islam jangan pernah bermain-main dengan niat ini. Ya, mari kita baca. Ya, insyaallah pada pembelajaran kali ini ikhwah sekalian juga bisa membacanya dan menyimaknya, ya, harokatnya, ya, dan kemudian nanti ada penjelasan kosakata yang bisa kita ambil. Ya. Baik. Naqra insyaallah. Yu'minul muslimu bi khatari sya'nin niyyah. Ya. Yu'minul muslim, seorang muslim itu beriman, yakni muslimul ladzi syahida an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yani muslimul haqq. Dia pasti, ya, mengagungkan sebuah niat. Ya, ini bukan main-main masalah niat. Khatar, bi khatari sya'nin niyyah. Khatar artinya adalah yang sangat urgen sekali. Menganggap sebuah niat adalah sebuah yang sangat urgen. Wa ahammiyatuha lisair a'malihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan pentingnya sebuah niat ini adalah lisairi a'malihi. Sair bermakna jami' atau kullu, semuanya. Penting bagi semua amalan-amalan yang bersifat keduniaan maupun agama, untuk akhirat kita dan dunia kita. Nah, limadha ayyuhal ikhwah? Idh jami'ul a'mal limadha ayyuhal ikhwah? Idh jami'ul a'mal tatakayyafu biha. Ya, karena amalan-amalan itu tergantung, ya, pada niat. Tergantung pada niat. Wa takunu bihasabiha fataqwa wa tad'uf. Jadi ketika amalan tersebut diniatkan dengan baik dan benar, maka dia akan menjadi amalan yang baik, ya, taqwa, yakni qawi, kuat. Wa tad'uf, apabila kita meniatkan sebuah amalan, ya, dengan niat yang tidak baik, maka amalan tersebut menjadi lemah. Nah, fataqwa wa tad'uf wa tasihhu wa tafsud, dan amalan itu menjadi baik dan rusak, ya, karena sebuah niat. Nah, tab'an laha, ya, karena niat tersebut. Idzan ayyuhal ikhwah, imanul muslim hada, ya, keimanan seseorang itu sangat membutuhkan, ya, sebuah niat, ya, pada setiap amal, pada setiap amalan-amalan kita, ya. Wujubi islahiha, dan wajib bagi kita untuk memperbaiki niat tersebut. Nah, itu. Mustamaddun awalan, ya, mustamaddun bermakna ma'khudun, ya. Ini semuanya diambil atau asli dari sebuah niat adalah diambil min qaulillahi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan tulus, ikhlas menjalankan agamanya, menjalankan agama untuknya semata-mata. Ya,
ini adalah perintah untuk an-niyah dengan ikhlas. Idan ayuhal ikhwah, an-niyah as-sadiqah hiya adalah al-ikhlas. Wa qawlihi subhanahu, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin. Tulus menjalankan agamanya, ya, menjalankan agama untuknya semata-mata. Wasanian, ayyuhal ikhwah, niat ini ya, dasar hukum niat dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang ya tergantung pada niatnya. Apa yang ia niatkan. Wa qawlihi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Dan sabda Rasulullah SAW, innallaha la yanzur ila suwarikum. Ya, sesungguhnya Allah tidak memandang pada bentuk fisik kalian. Nah, tidak memandang itu, ayyuhal ikhwah. Dan tidak memandang amwalikum, harta kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada qulubikum, hati-hati kalian. Wa a'malikum. Nah, qulubikum, ya, an-nazar ila al-qulub bima'na an-niyah. Ya. Mau seganteng apapun kita, mau sekaya apapun kita, Allah tidak melihat itu, ayo ikhwah. Tetapi Allah hanya melihat kepada hati, niat kita, dan a'mal kita, dan amalan-amalan kita. Nah, itu. Fan-nadhuru ila al-qulub nadharun ila an-niyyah. Dan melihat kepada hati, ya, bermakna nadharun ila niyyah, melihat kepada niyat. Id an-niyyatu hiya al-ba'is 'ala al-a'mal 'ala al-'amali wad-dafi' ilaihi. Jadi ayo ikhwah, an-niyyah adalah sebuah dorongan untuk beramal dan sebuah motivasi untuk amal-amalan kita. Wa min qouli sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Ya, barang siapa yang bermaksud sebuah kebaikan kemudian walam ya'malha, dan belum mengamalkannya karena sesuatu mungkin, tetap dituliskan kebaikan, kutibat lahu hasanah, ya, tetap dituliskan baginya kebaikan tersebut. Ya, Masya Allah. Allah sangat murah hati kepada kita, ya, kepada hambanya. Ya, hanya sekedar meniatkan saja, tetapi belum terlaksana, Allah sudah mencatat niat tersebut. Ya, Masya Allah. Jadi ayo ikhwah, ya, maka di sini ya, kita bisa atau dianjurkan untuk saling tolong menolong, ya, dalam sebuah amalan. Ya, ini juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan seorang yang melaksanakannya. Baik, mari kita contohkan. Seseorang yang mempunyai uzur misalkan, ya, untuk mendalami ilmu agama, ya, mungkin karena sudah tua, ya, atau karena halangan yang lain. Ya. Ya, tentunya ini adalah ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah, yang wajib dipelajari oleh seorang alim. Ya. Kemudian ada seorang yang berangkat dari kampungnya, dari negerinya, untuk menuntut ilmu tersebut, yang nantinya akan kembali ke daerahnya dan mengajarkannya kepada masyarakat. Maka jika orang yang punya uzur tadi
menanggung biaya hidupnya atau membantu sebagian hartanya diperuntukkan dalam mempelajari ilmu syar'i, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan seseorang yang keluar dari negerinya untuk mencari ilmu syar'i tersebut. Ya, oleh karena itu, ayo ikhwah, hendaklah kaum muslimin saling tolong menolong dalam berjuang di jalan Allah dan saling berlomba-lomba dalam beramal saleh, baik dengan diri, jiwa dan hartanya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada liqa al-qadim, kesempatan berikutnya. Tetapi mari kita ambil pada qiraah ini, bacaan ini, mufradat, kosakata yang bisa kita ambil. Kosakata yang pertama adalah sair. Nah, sair wa ahmiyatuha li sairi a'mali. Sair bermakna jami', bermakna kullu. Nah, misalkan على جميع الطلاب، هذا غالبا نتكلم بهذا. طيب، ربما نغير إلى على سائر الطلاب، على سائر الطلاب. طيب، سائر بمعنى جميع، كل وكافة. كذلك على كافة الطلبة، عليكم أن تذهبوا إلى المسجد مثلا. والكلمة الثانية مستمد. مستمد بمعنى مأخوذ. نعم، مستمد بمعنى مأخوذ، terambil, diambil dari هكذا. نعم. طيب، هذا ربما ما نستطيع أن نبلغ لكم في هذا المجلس، فنسأل الله أن ينفعنا بعلومنا وأن يرزقنا العلوم النافعة. فجزاكم الله خيرا أيها الإخوة، وبارك الله فيكم. إن شاء الله نلتقي في الفرصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.